luar negeri, gitu ya. Nah, itu kira-kira pengertian perekonomian ya, 3 sektor, 4 sektor dan 2 sektor. Ya. Seperti kita ketahui ya, setiap sektor-sektor ini mempunyai hubungan ya, hubungan timbal balik antara misalkan sektor rumah tangga dengan sektor pemerintah. Ya. Sektor rumah tangga bayar pajak dia kepada pemerintah, kan gitu. Ya. Sementara ya sektor pemerintah juga memberikan sebuah pengeluaran juga, gitu ya. Nah, pemerintah juga melakukan pengeluaran ke sini, ke sektor ke sektor perusahaan ya, ke sektor perusahaan. Ya. Nah, ini juga ya menjadi sebuah penghasilan bagi perusahaan. Dan seterusnya seperti itu ya, kita sudah pelajari di di pertemuan sebelum kita melakukan UTS. Nah, sekarang ada gitu ya, sektor luar negeri. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Sektor luar negeri ini adalah ya perekonomian terbuka atau sektor yang keempat. Tentu saja ya, ini terdapat aliran impor ya, dan ini terdapat aliran ekspor. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, dia akan terjadi impor, begitu ya. Akan terjadi impor ketika apa? Ketika ya sektor rumah tangga ini membutuhkan barang dan jasa, gitu ya. Maka dia akan beli dari luar negeri. Nah, kan jatuhnya impor gitu ya. Yang tidak ada di dalam negeri. Ya, bisa jadi barangnya ada di dalam negeri tapi tetap impor gitu ya. Kalau sekarang pengertiannya, kalau zaman dulu mungkin karena nggak ada gitu ya, kita impor. Tapi faktanya kan sekarang belum tentu. Ya, walaupun ada di dalam negeri ya memang harus impor, mau gimana lagi? Lebih murah. Harus impor. Bukan semata-mata karena murah, karena perjanjian bilateral biasanya, gitu ya. Contoh, kita pengen menjual komoditi berupa pakaian, batik misalkan. Kita mau melakukan perjanjian perdagangan dengan negara Argentina misalkan, atau negara Cina deh, yang paling umum tuh. Cina, saya pengen jual batik nih, buatan negara saya ke negara Anda. Ayo, kita kan sudah kerjasama, gitu ya. Oke, kata Cina. Baik, saya beli punya kamu. Berapa harganya? Pokoknya saya beli. Nah, karena sudah melakukan perjanjian perdagangan bilateral, tapi kamu juga harus beli produk saya. Nah, gitu kira-kira. Apa itu produknya? Cangkul misalkan. Masih ingat ya? Kisah impor cangkul, masih ingat nggak? Bapak ingat. Udah dengar berita belum? Pemerintah mengimpor cangkul. Ya. Nah, itu adalah bagian dari kesepakatan perdagangan. Pernah dengar, Pak. Ya. Nah, artinya bukan karena pemerintah Indonesia nggak bisa bikin cangkul, bukan. Karena konsekuensi ya, yang produk kita harus terjual di negara tersebut. Gitu. Ya. Jadi harus ada timbal balik. Kalau Anda mau jual batik ke negara saya, ya tolong terima juga saya jual cangkul ke negara Anda. Gitu. Nah, mau nggak mau pemerintah harus terima, gimana? Ya udah terima sajalah. Yang penting batik kita kejual. Yang sebenarnya kita nggak tahu sebetulnya apa yang telah dijual ke negara tersebut, sehingga kita harus impor cangkul gitu ya. Jadi pasti ada pertimbangan matang dari pemerintah mengapa dia mengimpor sesuatu. Nah, itu kegiatan impor sekarang itu begitu bentuknya sekarang. Ya bukan karena kita nggak produksi ya. Ya memang ada juga yang kita nggak bisa produksi, kita impor gitu ya. Banyak kalau itu ya. Tapi kan ada beberapa yang kita produksi, tapi kita impor juga.
Nah, itu karena faktor yang memang ada terikat perjanjian atau kerjasama antar beberapa negara. Tapi ada juga karena memang nakal gitu kan, nakal apa namanya pelaku perdagangan ini gitu ya. Karena impor semata-mata karena apa? Karena harganya lebih murah begitu kan, dijual di dalam negeri lebih mahal. Nah, maka pemerintah melakukan regulasi. Ada yang namanya API, angka pengenal impor gitu kan. Apa saja yang kamu impor? Ini barang yang nggak boleh diimpor gitu kan. Ini barang yang boleh diimpor. Itu nanti pemerintah punya regulasi seperti itu. Nggak sembarang. Nah, artinya ya intinya daripada siklus ini adalah memang konsumsi yang sifatnya membeli dari luar negeri gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai aliran 5, itu adalah impor. Oke. Sekarang sebaliknya, kalau sebuah negara, di sini masih perusahaan ya, sebuah negara itu ya, menjual produknya ke luar negeri, nah dia akan mendapatkan penghasilan ya. Nah, garis biru ini adalah mengalir dia uang ke dalam, gitu ya. Artinya dia telah menjual, negara tersebut telah menjual produk dan jasa ke luar negeri, ya. Maka dia akan menjadi ekspor. Arah panah ini kan sebetulnya arah uang masuk, gitu ya. Kita masih ingat pendapatan dan pengeluaran. Kalau dia melakukan ekspor, ini uang akan masuk ini ke negara ini, ya, ke negara si Indonesia misalkan kita pakai gitu ya. Ke negara ini uang akan masuk. Kalau dia melakukan impor, ini uang akan keluar negeri. Nah, gitu ya. Ini uang akan keluar negeri. Nah, makanya pemerintah ya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat keseimbangan antara ya perdagangan ya luar negeri tersebut antara ekspor dan impor. Ya, keseimbangan tersebut penting karena akan mengganggu ya, akan menciptakan ya sebuah kondisi di mana perekonomian menjadi stabil. Ya. Kalau terlalu banyak impor nggak bagus, ya. Terlalu banyak ekspor pun tidak bagus. Ya. Ya, walaupun mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, jangan terlalu timpang. Nah, itu konteksnya. Jadi harus seimbang. Ya. Seimbangan antara ekspor dan impor ini memberikan sebuah apa namanya indikasi ya sebuah perekonomian akan menjadi apa namanya lebih apa ya lebih secara berkesinambungan ya menjadi baik gitu ya karena tidak memberikan dampak yang sifatnya mengancam gitu ya. Kalau kita terlalu banyak impor maka ini berdampak kepada ya produk lokal dalam negeri ini nggak laku gimana nanti kan gitu. Kemudian belum lagi masalah kurs antara rupiah dengan mata uang asing. Kan kalau kita impor nggak mungkin dia mau nerima rupiah karena rupiah kita lemah gitu ya. Minimal kita pakai dolar, pakai euro. Kalau kita impor, kita beli dolar kan. Dolar semakin diburu semakin mahal harganya. Nah, semakin ambruk nilai rupiah. Semakin berkurang cadangan devisa. Merembet kemana-mana itu. Merembet ke kemana-mana. Makanya impor kalau perlu kalau jangan jangan dibebaskan sebebas mungkin, tapi diatur, gitu ya, dikendalikan. Ekspor juga begitu. Ya, kalau terlalu banyak ekspor, ya, maka nanti ini juga akan mengalami sebuah kondisi di mana ya orang nanti akan apa ya barang nggak ada nih, gitu ya. Barang nggak ada sehingga dia akan melakukan sebuah langkah-langkah tertentu ya memberi ya produk dari luar negeri gitu kan. Artinya terlalu banyak ekspor juga mendorong ya pasar ingin bergerak juga ekspansi ke luar negeri gitu ya. Nggak ada produk lagi yang bisa kita nikmati di dalam negeri, diekspor semua gitu ya, kecuali pemerintah menjamin kebutuhan dalam negerinya sendiri gitu ya. Tapi bagi negara maju ya mungkin mereka sudah terbiasa ya. Ya, kalau kita dengar-dengar di Jepang itu
Ya, produk yang mereka impor, produk yang mereka ekspor dengan produk yang mereka tinggalkan di negara mereka untuk dikonsumsi itu lebih bagus kualitasnya yang di negara mereka. Ya. Kalau kita kan enggak, yang bagus-bagus kita ekspor, gitu ya. Yang kurang-kurang bagus kita konsumsi sendiri dalam negeri. Kalau negara Jepang, kalau kita dengar-dengar, justru yang dibuat dalam negeri itu yang paling bagus kualitasnya, ya sisanya diekspor, gitu ya. Atau minimal sama, gitu kan. Minimal sama. Nah, negara kalau sudah mempunyai keseimbangan seperti itu, nah maka dia akan kuat ya, karena tingkat produktivitasnya tinggi. Ya. Karena pertumbuhan ekonomi atau kekuatan ekonomi dilihat dari seberapa besar produktivitas negara tersebut dalam hal memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa. Nah, disinilah bermain ya bagaimana strategi ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor luar negeri. Maka kita sebagai orang awam kadang kan apa namanya menghardik pemerintah. Ini apa-apaan garam kok diimpor gitu ya. Ini apa-apaan pacul kok diimpor. Nah, setelah kita belajar ini, ternyata memang ada perjanjian gitu ya. Kita tuh butuh negara lain membuat sebuah perjanjian. Agar apa? Agar produk-produk kita ini bisa dibeli oleh negara tersebut melalui ekspor tadi. Konsekuensinya ya kita juga harus mau nerima produk mereka. Walaupun terkadang yang kita beli dari mereka kita udah punya gitu ya. Nah ini mindset ini mohon ditanamkan kepada diri kita setelah kita mengetahui ilmunya gitu ya. Apalagi kita bertanya kepada praktisi-praktisi. Nah ini prasangka positif kita kepada pemerintah atau kepada negara ya. Secara umum ya logikanya nggak mungkin negara akan menyengsarakan rakyatnya. Akan tetapi memang secara teoritis seperti itu ya. Ada diplomasi perdagangan gitu kan. Saya jual barang ini tapi saya harus beli barang kamu ya. Iya, kita pikir-pikir dulu. Gimana kalau kita impor itu? Gimana dampaknya terhadap oh nggak signifikan ya udah kita beli. Misalkan, waduh kalau diimpor nanti mati pasar di dalam kita. Produk lain dong apa ada nggak? Nah, kira-kira gitu ya. Produk lain dong apa nih kira-kira yang kalau saya impor dari kamu pedagang lokal pasar saya di lokal nih nggak mati. Nah gitu kira-kira. Kita rakyat yang nggak ngerti apa-apa, yang awam, ya langsung vonis aja. Ya. Masa cangkul impor, masa garam impor, masa ini itu yang bisa kita produksi impor. Kadang-kadang pemerintah dilematis di situ. Ya, itu diambil keputusan ya mengimpor yang sudah bisa kita produksi. Kalau zaman dulu mungkin ya mengimpor itu memang betul-betul kita nggak ada gitu ya, atau kita nggak bisa memproduksi mungkin ya. Nggak ada deal-dealan zaman dulu sekali itu ya. Tapi sekarang enggak. Semua negara sekarang mempunyai tingkat produktivitas yang berbeda-beda, tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kita masih butuh yang namanya produk-produk teknologi seperti komputer, mobil, motor gitu kan. Ini kan produk mereka semua ini. Ya. Satu sisi kita butuh itu, ya kita juga butuh produk-produk kita yang harus kita jual gitu ya, nikel ya, kadang minyak BBM juga, kadang komoditi-komoditi lain kan perlu kita ekspor juga gitu ya. Nah itu pintar-pintar kita sebagai pemerintah Indonesia bagaimana caranya barang kita bisa terjual ya dengan kita membeli barang mereka yang tidak mengganggu perekonomian dalam negeri kita. Itu kesimpulannya ya. Baik, ini sekarang syarat perekonomian terbuka. Keseimbangannya apa? Nah ini dia. Ya, AS sama dengan Y plus M. Wah, AS itu adalah penawaran agregat. Ya. Aggregation supply. Oke, kita lihat lagi. Kemudian ini adalah pengeluaran agregat. Ya. Agregat expenditure. Tadi berarti AS harus sama dengan AE. Sama dengan kemarin itu permintaan sama dengan penawaran. Itu mikro ya. Sekarang makro. Nah, gitu ya.
Nah, pengeluaran agregat itu keseluruhan. Apa saja sih? Nah, ini dia. Konsumsi dalam negeri, gitu ya, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ekspor dan impor. Nah, ini kita masih ingat ya, ekspor dan impor. Nah, kemudian ya, AS tadi adalah ya Y plus M. Kalau digabung, jika AS sama dengan AM, maaf, jika AS sama dengan AS seimbang, artinya seimbang gitu. Ekonomi seimbang gitu ya. Ketika ya, ketika agregat gitu ya, of supply adalah sama nilainya dengan agregat of ya expenditure atau pengeluaran, maka dia ekonomi akan seimbang. Jadi syarat keseimbangan ekonomi berarti Y ditambah M. Y ditambah M, kemudian konsumsi dalam negeri ditambah I, ya, ditambah G, I ini investasi, G pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, ditambah impor, kan gitu. Ya. Nah sekarang ya konsumsi itu dijadikan satu antara konsumsi dalam negeri. Nah M ini kan konsumsi luar negeri, gitu ya. Sama-sama C sebetulnya. Nah dijadikan satu menjadi konsumsi, gitu ya. Konsumsi dalam negeri, nah ini kan sebetulnya M adalah konsumsi luar negeri. Maka dijadikan satu, tinggal C ditambah I, ya, ditambah G, ditambah X. Gitu ya. Nah, sekarang M-nya kita tinggalkan sendiri di sini, maka Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah selisih antara ekspor dan impor. Ini disebut dengan perekonomian 4 sektor. Nah, ini hafal rumus ini. Ini rumus induknya ya. Y sama dengan CIG plus selisih X dan M. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan. Yang belum tadi apa, Pak? login jangan lupa. Yang belum login jangan lupa login e-learning. Ya, bagaimana? Yang Y tadi apa tuh, Pak? Y. Y ini adalah ya X apa namanya? Ini nih, maaf. Pendapatan nasional nih. Rumus AS tadi ya. Nah, ini dia. Nah, tadi AS rumusnya adalah Y plus M, ya, pendapatan nasional dan impor. Ini kan adalah ya agregat of supply. AS ya, agregat of supply. Atau penawaran agregat bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya disingkat jadi AS. Makanya di sini diganti AS-nya menjadi YM, Y plus M gitu ya. Itu ya. Yang lain? Bisa kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Dah. Oh, apa nih? Oke. Wah, sekarang ya, kan kita kemarin juga bicara tentang pendapatan disposable. Nah, YD ya, masih ingat YD ya. YD itu adalah C ditambah S. Nah, sekarang kan C ini terdiri dari konsumsi dalam negeri dan konsumsi luar negeri. Nah, maka kita urai lagi. C-nya adalah pertama konsumsi dalam negeri, konsumsi luar negerinya adalah M. Maka ini S gitu ya. Nah, kemudian YD sendiri itu kan rumusnya ya adalah T dikurang Y gitu ya. T dikurang Y. Apa namanya? Disposable ya. Bentar. Ini salah nih. Y dikurang T ya.
Y dikurang T. Ya, kalau kita punya gaji, ya kan dikurang pajak dulu segala macam ya. Itu pengertiannya. Ini dia. Ya. Y dikurang T, maka kalau untuk keseimbangan berarti ya YD adalah sama dengan YD. YD yang pertama adalah Y dikurang T sama dengan C ditambah S. Gitu ya. Sehingga apa? Dia menjadi Y sama dengan CST. Kan gitu ya. Menjadi CST. Ya. Nah, ini saya coret dulu biar ini ya, typo ya. Atau saya ganti aja deh, bisa diganti kok ini. Sebentar. Diganti T dikurang Y dikurang T ya. Y dikurang T. Y dikurang T. Y dikurang T sama dengan, nah ini dia. Nah, diganti ya. Udah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Nah ini ya. YD adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi ada dua, dipecah lagi, ada konsumsi dalam negeri, ada konsumsi ya luar negeri. Oke. YD yang kedua sekarang adalah Y sama dengan T. Artinya penerimaan bersih itu diterima ketika sudah dikurang pajak. Ya, Y dikurang T. Nah, kalau kita buat persamaan YD adalah sama dengan YD, maka ya ini kita masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Y dikurang T. Dan ini YD yang kedua kita masukkan ke sini. Nah, berarti C ditambah S gitu kan. Nah, Y tinggalkan sendiri. Maka T-nya pindah menjadi plus gitu ya. Berarti C ditambah S ditambah T. Nah, ini sisi kirinya. Sisi kanannya, nah, sisi kanannya adalah tadi rumus yang tadi ya. Y sama dengan CI ditambah G ditambah selisih antara ekspor dan impor. Ya. Sehingga dia akan menjadi apa? Nah, ini ya akan menjadi sebuah apa namanya keseimbangan ya, keseimbangan daripada perekonomian terbuka ya. Kalau kita lihat di sini ya, maka C-nya kan ada, kita hapus nih C-nya, kita silang, kita hapuskan karena dua sisi ada C-nya kan. Nah, maka M-nya kita pindahkan lagi ya. M-nya kita pindahkan lagi ke sebelah kiri. Berarti sebelah kiri itu adalah saving, tax, dan impor. Ya. Kemudian sebelah kanannya adalah pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan kegiatan ekspor. Nah, sisi kiri ini, STM ini merupakan sebuah bocoran. Bocor artinya apa? Ini akan menjadi keburukan kalau terlalu besar daripada akan menjadi kebocoran ekonomi, begitu ya. Artinya memang harus seimbang, ya, harus seimbang. Nah, ketika ini lebih besar juga, nah, ini juga harus mengalami ya suntikan, gitu ya, suntikan. Nah, nanti kita lihat ya, apa namanya perilaku daripada keseimbangan ekonomi terbuka ini. Artinya kalau misalkan STM nilainya harus sama agar seimbang. Besarnya tabungan ya, kemudian besarnya pajak gitu ya. Kemudian besarnya impor. Ini harus sama ya dengan besarnya pengeluaran investasi, dengan besarnya pengeluaran pemerintah, dan dengan besarnya
ya, kegiatan ekspor. Ya. Kalau ini 1.000 ya, ya ini juga ya agar seimbang ekonomi ya harus 1.000 juga gitu ya. Nah, jangan terlalu banyak. Kalau di sini misalkan 5.000, nah, ini terlalu banyak misalkan bedanya. Di sini 2.000, nah, ini ekonomi mengalami kebocoran gitu ya. Ekonomi mengalami kebocoran, artinya uang terlalu banyak ya, tidak dimanfaatkan ya. Ini hanya ada di bank, ini juga uang pajak juga mandek, nggak diapa-apain, impor juga terlalu banyak gitu kira-kira ya. Nah itu yang bisa kita pelajari di antara keseimbangan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Cukup ya. Nah sekarang contoh. Nah, ini contoh nih. Udah mulai soal nih ya. Contoh persoalan perekonomian terbuka. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga ya, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor dan impornya sebagai berikut. Ya. Misal kita sudah belajar tentang fungsi ya. Ada sebuah fungsi. Nah, ini fungsi konsumsi. Di sini terdapat sebuah fungsi, sudah jadi fungsinya ya. Adalah C500 plus 0,8 Y. Oke. Kemudian pajaknya adalah 25%. Berarti kalau pajak berupa persentase ini dikatakan pajak proporsional. Ya. Pajak proporsional, semakin besar pendapatan maka semakin besar juga pajak yang dibebankan. Oke. Atau kalau dibuat matematisnya berarti adalah 0,25 Y. Ya, pajak adalah 0,25 Y. Berapapun nilai Y akan dikalikan 25%. Lalu investasinya 500. Ya. Investasi 500, pengeluaran pemerintah 1.000. Kemudian ini kegiatan ekspor tersebut adalah misalkan 800 atau X 800. Sementara ya, nilai impor adalah 10%. Nah, dari apa? Dari pendapatan nasional. Maka kita buat M sama dengan 0,1 dari Y. Ya, atau M jumlah impor sebesar 10% dari pendapatan nasional. Nah, pertanyaannya banyak. Waduh, pertanyaannya banyak nih. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Pertama, tentukan fungsi konsumsi sebagai daripada fungsi Y. Kedua, tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Ketiga, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, maksudnya nggak ada yang nganggur gitu ya. Ya ada sih walaupun penuh ya. Perubahannya bagaimana kan perlu buat apabila pendapatannya masih 6.000. Apakah pajak yang diturunin ataukah pengeluaran yang dinaikkan? Kalau bahasa kita tuh di saat pendapatan masyarakat 6.000, ini kira-kira ya biar seimbang gitu ya. Biar nggak ada lagi yang nganggur atau tingkat pengangguran berkurang, kira-kira apa yang kita lakukan ya? Jadi posisi kita sebagai pemerintah ya. Apakah pajak kita turunin nih? Nah, gitu ya. Atau sebaliknya, pengeluaran pemerintah saja ini naikkan. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Nah, itu nanti ada hitung-hitungannya. Kalau kita kan sekarang kondisinya ya karena pendapatan negara berkurang ya, ya pajak kita naikin gitu ya. Ya, PPN dinaikkan gitu kan. Pajak ini itu dinaikkan. Ya, yang tidak kena objek pajak dikenakan objek pajak karena kita butuh penghasilan, kita butuh Y gitu ya.
pemerintah. Baik, kemudian nomor 4. Nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan kesempatan kerja penuh. Kemudian nyatakan fungsi pajak yang baru. Tadi pajaknya berapa? 0,25 gitu ya. 0,25. Budget pemerintah terkait dengan pengeluaran tadi yang poin B gitu ya, yang ini. Kemudian pajak yang baru terkait dengan kalau pilih yang A tadi. Itu kira-kira maksud nomor 4 ya. 5. Adakah ekspor selalu melebihi impor? Ya, pada kedua keseimbangan tersebut nanti kita lihat mana yang lebih besar, ekspor atau impor. Yang keenam, nilai multiplier dalam perekonomian terbuka. Maksudnya ya dampaknya ini gitu ya. Apakah berpengaruh terhadap konsumsi, terhadap tabungan, dan seterusnya. Dah. Baik, ya. Kelas sekarang tinggal dibahas saja nih. Tadi kan kita sudah dapat fungsi konsumsinya berapa? C sama dengan 500. Ya, ini soal ya. 500 ditambah 0,8 YD. Nah, gitu ya. YD. Nah, YD ini rumusnya adalah Y dikurang T. Maka YD ini kita ganti saja Y dikurang T. Ya, tadi Y-nya berapa? Ini Y ini rumus. T-nya berapa tadi? Pajak kan tadi berapa? Pajaknya adalah sama dengan 0,25 Y. Masih ingat ya? Pajaknya adalah sama dengan atau T sama dengan 0,25 Y. Maka kita ganti huruf T dengan 0,25 Y. Kayaknya ini apa tadi ditambah berapa tadi gitu ya, ditambah 0,6 gitu ya, 0,6 Y. Nah, ini kita masukkan ke sini, berarti C sama dengan 500 plus 0,6 Y gitu ya. I-nya di soal tadi ya, I-nya 500. Maaf Pak, slide-nya hilang Pak. Oh, slide hilang. Udah lama hilangnya. Barusan Pak. Hilang barusan Pak. Sudah lama atau baru hilangnya? Baru hilang Pak. Baru Pak. Baru saja. Baru sampai Y kurang T tadi Pak. Oke.
Ini menu share mati ya. Kenapa itu? Admin. Nah, menu share mati ya. Gimana caranya tuh? Adminnya siapa adminnya? Menu share-nya mati, nggak aktif. Coba saya keluar dulu lalu masuk lagi ya. Baik, Kak. Suaranya Pak. Sudah muncul kah? Sudah Pak. Oke, ya. Jadi tadi kan kita ini ya, kita membuat fungsi ya. Ini sebelum ada pajak. Yang merah ini sebelum ada pajak. Ya, kemudian yang biru ini setelah ada pajak. Nah, gitu ya. Setelah ada pajak. Nah, inilah yang kita diminta nomor satu. Setelah ada pajak ya, 25% dari
rumus induk ini. Ya, nanti kembali lagi ke sini. Rumus induknya adalah untuk perekonomian 4 sektor atau terbuka, Y sama dengan CIG ditambah selisih XM. Begitu ya. Nah, ditambah selisih XM. Baik. Sekarang menurunkan pajak. Berarti kita fokus ke pajak nih. Nah, maka kita pakai persamaan yang awal tadi, kan pajaknya mau dilihat gitu ya. Maka ini perhatikan ini tadi masih jumlah pajak yang ini ya. Saya bikin lagi deh. C-nya itu kita bikin ya. Ini C-nya kita ganti fungsi konsumsi yang mana? Yang soal awal tadi. Nah, pajaknya jangan ditaruh dulu karena memang kita mau cari pajaknya gitu ya. Nah, I-nya 500, G-nya 1000, ya, ekspornya 800, impornya 10%. Ulang lagi, investasinya 500 di soal nih, ada di soal ya. 1000-nya pengeluaran pemerintah 1000 ada di soal. Kemudian ekspornya 800 juga ada di soal. Impornya itu 10% ada di soal juga. Oke. Sekarang ya, karena kita ingin mencari pajak berarti YD-nya tadi, YD itu kan rumusnya seingat ya. Penghasilan dikurang pajak gitu ya. Penghasilan dikurang pajak. Y sama dengan Y dikurang T gitu ya. Nah, kita buat di sini ya, karena ini kita pengen mencari ini ya, T0-nya gitu ya. Maka kita tulis aja T0. Kita tulis utuh, nggak ada angkanya ya. Nah, ini kita tulis utuh. YD-nya kita ganti dengan Y min T0. Karena itu kita mau cari T0-nya berapa. Gitu ya. Baik. Oke. Nah, semua turun nih. 500 turun. Ya. 1000-nya turun. 800 minus 0,1-nya turun. Oke. Nah, sekarang ya, Y-nya kita ganti dengan apa Y-nya? Kita ganti dengan 6.000. Karena kan tadi soalnya kalau Y-nya 6.000. Masih ingat ya? Ini soalnya. Ini dia. Apabila Y-nya 6.000. Untuk mencapai keseimbangan kerja penuh, ya. Kalau Y-nya 6.000, apa? Pajaknya yang diturunin? Atau ya, pengeluaran pemerintahnya yang dinaikin? Nah, gitu kira-kira. Di saat Y 6.000, maka kita ganti Y-nya 6.000. Oke, kelar ya. Baik, sekarang, nah ini dia nih. Sekarang kita kalikan nih. Ya. Masih mengikuti ya? Siapa? Masih, Pak. Oke, perhatikan ini. Ini agak detail dikit. Ya. Oke, mana tadi? Nah, ini 8, ini kan ada Y min T0 nih. Ya. Maka ini kita tambah dulu nggak apa-apa ya. 500 ya, ditambah 500 ya, ditambah 1000 ya, ditambah 800 kan gitu ya. Sama dengan 2.800. Masih ingat tadi kan? Nah, sekarang ini kita kali. Nah, sekarang ini kita kali yang ini ya. 0,8 gitu kan dikali Y sama dengan ya, karena dia sama-sama plus berarti menjadi plus 0,8 Y. Paham ya? Sekarang lagi 0,8 dikali minus T0. Berarti sama dengan 0,8 T0 dan minus gitu ya. Nah, 0,1 Y turun ke bawah. Nah, ini yang biru-biru nih sejenis nih. Nah, ya sudah kita klasifikasikan menjadi angka huruf. Oke. Baik. Sekarang kita ingin mencari pajak, maka pajaknya kita keluarin. Nah, mana tuh yang pajak? Itu 0,8 T0. Nah, ini dia. Tadinya minus ini kan, sekarang menjadi plus. Karena dia bergeser pindah ruas menjadi
plus 0,8 T. Oke. Baik. Sekarang dia minus gitu ya. Plus maksud saya ya, pindah. Baik. Sekarang dia pindah ke sini. Menjadi 0,8 T. 2800 turun. Nah, Y-nya kita ganti tadi ya. Setiap ada Y kita ganti 6.000 begitu ya. Setiap ada Y kita ganti 6.000. Tapi maaf, ini 6.000-nya pindah ya. Nah, ini 6.000 pindah dulu. Nah, pindah ke sini dia nih. Tadinya plus pindah menjadi minus. Gitu ya. Pindah menjadi minus. Nah, ini huruf Y kita ganti-gantiin saja nih. 0,8Y berarti 0,8 dikali 6.000 gitu ya. 0,1Y berarti 0,1 dikali 6.000. Nah, temu semua ya. Oke, 2.800 turun lagi. Berarti 0,8 dikali 6.000 sama dengan 4.800. Gitu kan? Sekarang 0,1 dikali 6.000 sama dengan 600. Masih tetap minus ya. Kemudian minus 6.000 turun ke bawah. Oke. Udah, tinggal dijumlah nih. Berapa nih kira-kira? Berarti 2.800 ditambah 4.800 dikurang 600 dikurang 6.000. Berarti 7.600 dikurang 6.600 ya sama dengan 1.000 gitu ya. Silakan dihitung lagi nanti. Nah, berarti sama dengan 1.000. Baik, sekarang kita ingin mencari T. Nah, ini T-nya kita tinggalin sendiri. Nah, jadi sendiri ini T-nya. Berarti 0,8-nya nyebrang. Ya, dari perkalian nyebrang dia menjadi pembagi. Ya. Berarti 1.000 dibagi 0,8. Hasilnya T sama dengan berapa? Pajaknya menjadi T 1.250. Ya. 50. Berarti 1.250. Nah, kemudian pajak sebelumnya berapa sih? Ya. Pajak sebelumnya berapa? Pajak sebelumnya kan 25%. Ya. Pajak sebelumnya 25%. Nah, Y-nya berapa? Ya, tadi kan di soal Y-nya minimal, maaf bukan minimal. Y-nya diasumsikan 6.000 gitu. Berarti 25% dari 6.000 adalah 1.500 gitu ya. Jadi pajak sebelumnya 1.500. Nah, dengan demikian untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak harus diturunkan sebesar berapa? Selisih antara 1.500 dengan 1.250. Jadi turunin. Yang tadinya 1.500 diturunkan menjadi 1.250. Kalau memang ingin mencapai kesempatan kerja penuh. Berarti pajaknya turunin dong. Kalau pengen gak ada pengangguran gitu kira-kira ya. Pajaknya turunin. Berapa turunnya? Ya 250 triliun dong turunin. Berarti bisa jadi ada barang yang gak dikenakan pajak atau tarif pajaknya dikurangi gitu ya. Itu nanti kebijakan teknis lainnya. Yang jelas secara makro, kalau negara saudara ingin penganggurannya berkurang gitu ya, ya pajaknya jangan dinaikin dong, justru turunin dari 1.500 ya menjadi 1.250. Nah, itu kalau kita ambil pajak ya. Tadi kan opsinya begitu. Kalau diambil pajak, diturunin pajak berapa turunnya? 1.250 turunnya. Ya. 250 diturunkan. Selesai ya yang pajak. Baik. Sekarang menambah pengeluaran pemerintah. Opsi yang kedua. Gitu ya. Opsi yang kedua. Apa itu opsi kedua? Ya harus naikin pengeluaran pemerintah kalau memang pengangguran mau berkurang gitu ya. Nah,
Masih lagi di rumus yang induk. Jangan pernah lupa nih rumus induk. Rumus induk. Nah, di sini karena kita nggak mencari pajak, maka ya fungsi konsumsinya kita ambil fungsi yang sudah ada perubahan pajak. C-nya kita ganti dengan 500 plus 0,6 Y. I-nya kita ganti ya 500. Nah, G-nya ini justru ini kita cari. Ya, maka tetap diambil G0 gitu ya. G0. X-nya 800 ya. Impornya ya 0,1 atau 10%. Oke, sudah. Tinggal diganti-ganti aja kayak tadi. Y-nya diganti 6.000 ya, 500 ya, plus 0,6, Y-nya diganti lagi 6.000 gitu ya. Turun 500-nya turun. G0-nya turun. 800-nya turun. 0,1, Y-nya diganti dengan 6.000 gitu ya. Nah, ini masih proses hitung, 6.000-nya turun lagi, 500-nya masih turun. Nah, ini 0,6 dikali 6.000 sama dengan 3.600. Kan gitu. 500-nya turun lagi, ya, G0-nya turun, gitu ya. 800 turun. Ini versi detail ya. Bapak Ibu kalau mau yang versi singkat monggo, silakan. Tapi untuk paham kita versi detail dulu ya. 10% dari 6.000 ya 600 atau 0,1 dikali 6.000. Oke. Nah, sekarang G-nya kita keluarin. Nah, kita tinggal kita geser ke kiri. Dia berubah menjadi minus. Menjadi minus G0. Oke. Nah, 6.000-nya juga begitu. 6.000-nya kita pindah ke kanan dari plus menjadi minus. Berarti sekarang menjadi minus 6.000 ya ditambah 4.600. Dari mana nih 4.600? Ya 500 ditambah 3.600 ditambah 500 sama dengan 4.600. Ini 800-nya turun ya. Kemudian min 600-nya turun atau mau langsung digabung juga boleh. Nah, ini kalau dijumlahkan minus 6.000 ditambah 4.600 ditambah 800 dikurang 600 hasilnya adalah minus 1.200 ya, minus 1.200. Ini juga sama minus G0 ya. Nah, kita mutlakin saja, kita buat mutlaknya adalah maksudnya dibuat plus ya, karena sama-sama minus. Nah, ini sama-sama minus, kita bikin mutlak aja, berarti kita rubah menjadi sama-sama plus. Maka nah, pengeluaran pemerintah tuh ya menjadi G 1.200 ya. Padahal tadinya pengeluaran pemerintah 1.000, masih ingat di soal ya. Pengeluaran pemerintah adalah 1.000 mana tadi itu? Nah, ini. Nih 1.000. Kalau mau naikin pengeluaran pemerintah ya naikin ya berapa katanya? Ya 200 lah. Ya. Dari 1.000 menjadi 1.200. Nah, maka keterangannya dengan demikian untuk mencapai keseimbangan kerja penuh, pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Ya, ditambah katanya sebesar berapa? Sebesar 200, yaitu dari 1.000 menjadi 1.200. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak Udah Ahmad, ya? Saifilah, raise hand. Ya, siapa tuh? Siapa yang Pak raise Ahmad, hand? raise hand. Kepincet atau memang mau raise hand? Kepencet kayaknya. Kalau nggak kepincet pasti langsung. Ya. Pak Ahmad Saifillah. Yang bersangkutan online nggak? Online nggak, maksudnya standby nggak ya? Gak apa-apa, nanti suara saja langsung ya. Kalau mau ini, siapa tahu bisa Pak, jadi. izin Pak, sedang nyetir Pak. Tuh kan. Bukan bertanya beliau kepincet itu.
Saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Budget pemerintah tadi terkait dengan apa ya? Ya turunin pajak ya turunin. Apa kalau mau menurunkan pajak ya turunkan ya dari apa namanya 1.500 turunkan menjadi 1.250. Kalau mau menaikkan pengeluaran pemerintah ya naikkan. Ya. Dari berapa, Pak? Ya kita hitung tadi. Dari 1.000 menjadi 1.200. Kita telah lihat tadi berapa? Y-nya 5.600. Iya kan? Y-nya. Nah, kalau pajaknya 25% ya dan keseimbangannya dan pendapatannya 5.600, maka tinggal dikalikan saja 25% dikali 5.600. Hasilnya berapa? 1.400 tuh pajaknya. Oke. Kemudian pengeluaran pemerintah berapa? Nah, kan tadi awalnya berapa pengeluaran pemerintah? 1.000. Begitu ya. Pengeluaran pemerintah 1.000. Oke. Maka pengeluaran pemerintah ya mengalami surplus. Karena apa? Karena pajaknya 1.400. Gitu ya. Nah, pajaknya 1.400 atau T ya dikurang G ya, T ini pajak ya, pajak dikurangi dengan apa namanya pengeluaran pemerintah gitu ya, sama dengan masih surplus 400 nih. Oke, ini pada keseimbangan awal, ingat ya, ini pada keseimbangan awal yaitu 5.600. Nah, kasus pengurangan pajak untuk mencapai apa? Kesempatan kerja penuh. Nah, tadi yang kita sudah hitung kan? Tadi kan disaranin tuh katanya. Ya. Pajak berkurang menjadi 1.250. Manakah pengeluaran pemerintah tetap ya, manakala pengeluaran pemerintah tetap menjadi 1.000. Berarti ya kalau misalkan ya apa namanya pajak dikurangin. Tadi kan 1.400 ya. Terus kalau pajaknya 1.250 ya surplusnya nggak 400 tapi 250 kan gitu ya. Tadi kalau pajaknya misalkan di keseimbangan awal kan 1.400 nih. Ya, ngeraup duit pajak nih. Ya. Kemudian pengeluaran pemerintahnya 1.000 gitu ya. Nah, 1.000 jadi surplusnya 400. Ini keseimbangan awal. Kalau nanti ya apa namanya pajaknya dikurang, strategi pengurangan pajak ya dari 1.500 tadi ya menjadi 1.250, berarti masih surplus tuh ya, jelas surplus karena pajaknya apa, jelas surplus karena memang pengeluaran pemerintahnya nggak naik, tetap 1.000. Ini kan kita tadi orientasi pajak ya, fungsi pajak. Berarti 1.250 dikurangi 1.000 sama dengan 250. Ya. 250. Nah, itu kasus untuk ya pajak yang berubah gitu ya. Nah, sekarang menambah pengeluaran untuk mencapai kesempatan kerja. Nah, ini dari sisi budget pemerintah gitu ya. Menambah pengeluaran. Tadi pengeluaran pemerintah 1.000 awalnya. Nah, kan 1.000 ya. Awalnya 1.000, disarankan hasil ngitung-ngitung kita tadi ya ditambah menjadi 200. Kalau memang mau nambah gitu ya. Nah, pajak diasumsikan berapa? Ya asumsi 1.500 tadi. Ya, dengan kondisi ya keseimbangannya apa Y tadi ya, soal tadi Y. Jadi selisih antara pajak dan pengeluaran pemerintah berapa? Ya. Ini tadi pengeluaran yang dianjurkan naik dari 1.000 menjadi 1.200. Kemudian ini adalah pajak yang diterima ya 25% jika Y-nya 6.000. Maka selisihnya adalah 300.
Dengan demikian, budget pemerintah mengalami surplus ya sebesar berapa? Sebesar 300 rupiah atau 300 triliun ya. Karena satuannya triliun. Nah, baik. Sekarang kita diminta ketemu dia tuh. Kalau misalkan pemerintah pengeluaran dinaikkan surplusnya 300 gitu ya. Nah, kalau misalkan pajaknya yang diturunin surplusnya 250. Nah, gedean mana tuh surplusnya tuh? Ya. Gedean dinaikin pengeluaran pemerintah. Gitu ya. Tapi ntar dulu kita lihat. Ya. Fungsi pajak yang baru, maka dia berkurang kan? Ya, pajak yang baru tadi berapa? T-nya adalah 1.200 gitu ya. Kemudian 25% dikali Y, tadi asumsinya 6.000 gitu ya. Tinggal dikali menjadi 1.500 ya. Kemudian ini juga ya 1.250 T sama dengan minus 0 T0 ya sama dengan berapa? Minus 250. Selisih antara apa? Antara 1.250 dengan 1.500 ya. Nah, T0 inilah ya apa namanya fungsi pajak yang barunya ya. Minus 250 begitu kan. Nah, apa? Karena tadi ya kita lihat gitu kan. Nah, ini dia. Fungsi pajak ya, berkurang menjadi 1.250 setelah kita hitung. Nah, ini dia ya. Dan berkurangnya berapa? Berkurang 250 ya. Nah, ini terbukti dengan ini. Maka berkurang sebesar 250. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat keseimbangan ekspor dan impor. Jadi tadi ya pilih yang mana nih? Kalau ditanya pilih yang mana? Pilih ya mengurangi pajak dari 1.500 menjadi 1.250 ini tadi ya. Atau pilih menaikkan pengeluaran pemerintah dari 1.000 menjadi 1.200. Kalau kita lihat angka surplusnya, kalau mengurangi pajak surplusnya 250 ya. Kalau menaikkan pengeluaran pemerintah surplusnya nanti ya 300. Nah, otomatis ngambil yang surplusnya banyak ya. Berarti strategi yang diambil adalah ya menaikkan pengeluaran pemerintah gitu ya. Menaikkan pengeluaran pemerintah. Oke ya. Baik. Selanjutnya, wah udah 3 menit lagi nih. Udah mau habis ya. Oke ya. Jangan lupa login ke e-learning ya. Saya reminding lagi. Jangan lupa login ke e-learning. Siap Pak, udah Pak. Nah, keseimbangan ekspor impor sekarang. Ya, ini Y-nya ada 2. Di saat Y-nya 5.600 dan di saat Y-nya 6.000 ya, maka tinggal dilihat saja gitu ya. Di saat Y-nya 6.500, ekspornya tetap 800. Ya, ini juga sama. Tapi di saat ya Y-nya 5.600 ya, impornya kan 10%. Ya, impornya 10%. Berarti surplus berapa tuh? Surplusnya 240 gitu ya. Ya kan? 800 ke 560 kan surplusnya 240 ya. Nah, di saat pendapatan 6.000 ya, pendapatan nasional 6.000 maka ekspor tetap nggak berubah tadi. Tapi M-nya berubah. Impornya naik juga sebesar 600. Nah, selisih 600 ke 800 itu 200. Wah, surplusnya turun nih. Nah, surplusnya tuh turun gitu ya. Tapi kan berarti lebih bagus di saat 5.600 dong. Baik. Nah, sekarang diminta mencari multipliernya. Multiplier perbandingan antara perubahan pendapatan dengan pengeluaran agregat. Ya. Nah, ini dia. Tadi ke pendapatan
dari 5.600 ya. Dari 5.600 berubah menjadi 6.000. Berapa berubahnya? 400. Ini perubahan namanya ya. Kemudian pengeluaran agregat, masih ingat tadi pengeluaran pemerintah dari 1.000 menjadi 1.200. Gitu ya. Dari 1.000 ya menjadi 1.200. Nah, ini dia 200-nya. Gitu ya. Sehingga perbandingannya adalah pendapatan nasional perubahannya dibagi dengan perubahan pengeluaran agregat. Sehingga menjadi 2. Ya, menjadi 2. Dengan demikian, nah, kondisi perekonomian ini diasumsikan besar multipliernya adalah 2. Gitu ya. Kalau misalkan pemerintah menaikkan pengeluaran 200, ini akan berdampak terhadap kenaikan ya. Kenaikan apa? Kenaikan pendapatan sebesar 400, 2 kali lipatnya itu maksudnya ya. 2 kali lipat ya, akan naik. Dengan modal 200, pendapatan akan naik menjadi 400, 2 kali lipatnya. Itu kurang lebih pengertiannya. Nah, itu kira-kira ya. Oh, udah habis ya? Oh iya, habis ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari terhadap apa namanya perekonomian terbuka. Ya. Perekonomian terbuka terkait dengan yang menghitung bagaimana mencari beberapa variabel ya dalam fungsi ya, fungsi konsumsi, fungsi investasi, fungsi pemerintah itu tadi ya, yang I, yang G itu kan fungsi-fungsi itu. Ya. Menghitung dengan cara memiliki modal utama yaitu rumus tadi ya. Perekonomian terbuka, Y sama dengan CI ya. CI plus apa tadi? G ditambah selisih antara X dan M. Begitu ya. Saya kira itu, silakan kalau ada yang bertanya. Waktunya sudah lewat 1 menit. Oke, nggak kerasa ya. Oke, Pak. Oke, saya coba share di sini ya. Pertemuan 9 ya, perekonomian terbuka. Kemudian Rabu 30 November 2022. Oke, sebagai bukti saya share ke ke WA itu ya, screenshot ini kita. Baik ya, saya harap bisa difahami. Kalau kurang paham di ini banyak ya, di YouTube. Sayang ini nggak bisa direkam ya. Kalau bisa direkam bisa tinggal diulang-ulang. Saya belum bikin rekamannya soalnya. Sudah direkam. Oh ya, sudah bisa. Gmail pakai aplikasi laptop berarti ya? Pakai OBS. Ya, pakai OBS. Betul. Teman size-nya itu kan ratusan mega, pusing juga kita. Nanti saya upload di YouTube. Buat YouTube ya. Baik ya, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita yang ke-9 ini ya, setelah UTS ya, dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya,